Islam yang pada siang hari ini kajian Islam akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Istinhar dengan kajian magalanya adalah asas dari Tabul Marom. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Marilah kajian kita ini kita awal dengan wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz akan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa basyirun nazir. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi al-Imam Ahmad dan Anas radhiyallahu anhu, wajidtu anni laqitu ikhwani. Faqala as-sahabat ridwanullahi alaihim, alasna bi ashabika ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi walakin ikhwani allazina amanu bi wa lam yarawni. Kama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di bulan apa? Masih Rabiul Awal atau Rabiul Tsani? Nggak pernah gitu ya? Kalau dilihat kalender sekarang sudah masuk tanggal 1 Rabiul Tsani. Sudah lewat Rabiul Awal, tapi masyarakat kita, masyarakat Indonesia terutama di masyarakat Betawi, Jakarta dan sekitarnya, itu Maulid Nabi itu sepanjang tahun, tiap hari. Acara pernikahan ada Maulid, acara khitanan ada Maulid, acara apa saja, tahlilan, kematian juga Maulid. Itu indikasi baik, artinya mencintai Rasulullah SAW, selalu mengingat Rasulullah SAW. Hadis yang saya bacakan tadi, bahwa Rasulullah SAW merindukan sahabat, merindukan saudara-saudaranya, ikhwan. Waditu ani laqitu ikhwani, aku sangat merindukan, menginginkan segera bertemu dengan saudara-saudara. Kemudian sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudara? Engkau ya Rasul. Rasul kemudian menjelaskan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat aku. Yang dimaksud dengan saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku namun tidak melihat aku. Seperti kita ini beriman kepada Rasulullah SAW, mengucapkan syahadatain, mengikuti syariat dakwah Rasulullah SAW. Kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi kita yakin, percaya, beriman kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Karenanya
Rasulullah SAW sangat merindukan untuk bertemu orang-orang yang beriman kepadanya, namun tidak melihatnya seperti kita ini. Nah, dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Nu'aim, sahabat bertanya, bagaimana engkau bisa mengetahui umatmu nanti pada hari kiamat satu persatu? Kata Rasulullah SAW, gampang. Bayangkan kalau ada kuda putih, kuda warnanya putih, di tengah-tengah kuda-kuda yang lain yang warnanya hitam, pasti kelihatan, pasti ketahui. Begitu juga nanti umatku, aku mengenal mereka karena terlihat mereka itu ada cahaya, gurron muhajjali, bersinar, berseri di tengah-tengah kegelapan. Min asaril, karena ada bekas wudhu. Jadi wudhu kita ada bekas nanti, ada dampaknya, ada pengaruhnya. Bisa dilihat oleh Rasulullah SAW, dikenali oleh Rasulullah SAW bahwa ini fulan umatku, 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 di tengah-tengah umat yang begitu banyak dari mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Allah mengenali satu persatu. Sebab Rasulullah SAW mengenalnya satu persatu dari umat. Di antaranya tadi yang saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW sangat merindukan untuk bertemu orang-orang yang beriman, namun mereka tidak melihat Rasulullah SAW seperti kita. Pertanyaannya, apakah kita merindukan Rasul? Kalau Rasul rindu pada kita, pertanyaan buat kita, apakah kita merindukan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Kalau kerinduan Rasul terhadap kita sudah jelas, tapi masalahnya kita rindu pada Rasul, merasa rindu, merasa ingin bertemu, atau gimana perasaan kita? Apalagi di acara-acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ketika disebut Nabi Muhammad SAW setelah Rasul meninggal, itu mereka menangis, ingin bertemu, segera bertemu dengan Rasulullah SAW. Menangis mereka. Paling tidak, apa yang kita lakukan ketika disebut Rasul Nabi Muhammad SAW, apa yang harus kita lakukan? Salawat. Baca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Baca salawat. Rogima anhu rajulin sukitu indahu wa lam yusalli alaihi. Celaka seseorang. Nama aku disebut di hadapannya, namun dia tidak baca salawat. Makanya dianjurkan untuk membaca salawat. Membaca salawat satu kali dibalas 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada ulama yang mengatakan membaca salawat itu lebih utama dari berdoa. Kenapa? Kalau berdoa hanya minta untuk diri kita, minta kepada Allah untuk diri kita. Tapi salawat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita dan untuk Rasulullah SAW. Ketika kita minta kebaikan untuk Rasul, dan sebetulnya Rasul tidak perlu, tapi ketika kita bersalawat berarti artinya adalah doa buat Rasulullah SAW, mengingat Rasul, dan kita mendapat pahala lebih dari sekedar doa. Rindu pada Rasulullah SAW. Mereka para sahabat itu menangis. Hasan al-Basri bilang,
Kita ini umat Islam, orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, seharusnya ketika disebut nama Muhammad kita bersedih, rindu untuk bertemu dengannya. Jangan kalah dengan mimbar. Di zaman Rasulullah SAW, di awal Rasul datang di Madinah, ketika sholat Jumat, ada khutbah Jumat, dibuat mimbar. Mimbar itu terdiri dari pohon kurma. Pohon kurma itu dipotong-potong, dibuat jadi mimbar. Kemudian ada perkembangan berikutnya. Mimbar itu dibuat dari kayu yang dikirim dari India. Mungkin seperti ini atau yang lain dan seterusnya, tidak dalam bentuk kayu gelondongan. Ketika diganti mimbar yang lama dengan mimbar yang baru, mimbar yang lama itu nangis. Kata Imam Hasan Al-Basri, kamu jangan kalah dengan kayu. Ketika berpisah dengan Rasulullah SAW, tidak digunakan lagi untuk mimbar, jadi mimbar Rasul, mereka menangis. Kayu aja nangis, sedih ketika berpisah dengan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita, manusia? Kenapa kita tidak merindukan Rasulullah SAW? Oleh karenanya, bagian dari kita cinta pada Rasul, bagian daripada kita rindu pada Rasul adalah mengikuti sunnah-sunnahnya, mencontoh, menteladani ahlak-ahlak Rasulullah SAW. Yang kata Aisyah, karena bulu-bulu ahlak Rasulullah SAW Al-Quran. Bukti bahwa kita mencintai Rasul, rindu pada Rasul, ingin bertemu dengan Rasul, ingin bergabung dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Mudah-mudahan kita bisa bergabung dengan Rasul di surga nanti, insyaallah. Amin. Amin. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab yang membantu Rasulullah SAW menyiapkan segala keperluan Rasulullah SAW, air, wudhu, sendal dan seterusnya, itu namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Rabi'ah. Rabi'ah ini laki-laki bukan perempuan. Atau menawarkan kepada Rabi'ah, pembantunya yang selama ini menyiapkan segala keperluan Rasulullah SAW. Kata Rasul, salam, silahkan minta apa saja kepada kamu, sudah banyak jasa membantu aku. Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqataka bil jannah. Aku minta satu aja. Aku minta agar aku bisa menyertai kamu, bersama kamu di surga, seperti aku menyertai kamu di dunia. Aku minta lagi di surga agar aku bisa bersama kamu di surga. Itu permintaan Rabi'ah. Tidak meminta barang benda, kalau sekarang motor itu HP atau apa gitu. Tidak. Mintanya masuk surga bersama Rasulullah SAW. Kata Rasul, awal berzalik, nggak ada lagi permintaan selain ini. Berat nih. Kata Rabi'ah, itulah permintaan saya, tidak ada yang lain. Kata Rasulullah, Pak ini ala zalika bi asrati sujud. Bantu saya untuk memenuhi permintaan kamu dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW sholatnya lama, berdirinya lama, sujudnya juga lama. Ikutilah Rasul kalau ingin bersama Rasul di surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul adalah contoh, Rasul adalah teladan. Cara yang terbaik bagaimana kita nanti bisa bergabung dengan Rasulullah SAW
dikenali oleh Rasulullah SAW pada hari akhirat, dan kita ditunggu dinanti kehadiran kita di telaga, di laut. Masing-masing kita akan dijamu, diterima oleh Rasulullah SAW nanti di telaga. Ya, kalau minum satu teguk saja tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ada yang bilang telaga Kosa. Nanti kita disambut, dilayani oleh Rasulullah SAW. Diambilkan dalam bahasa kita, diambilkan, dituangkan air dari teko ke gelas dan seterusnya, disodorkan, disajikan, dilayani oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu ingin bersama aku nanti di surga, ya berbanyak sujud, berbanyak sholat, seperti aku melakukan. Tiru aku, contoh aku. Jamaah rahimahullah, permasalahan kita adalah sekarang diantaranya tidak jelas siapa yang kita contoh, apakah Rasul atau sahabat atau yang lain. Kecenderungannya yang kita contoh, terutama anak-anak muda, anak-anak remaja, itu bukan Rasul, bukan sahabat. Para selebriti, artis, bintang film, bintang sinetron, bintang bola, anak-anak balita, bintang kartun yang gak jelas. Itu permasalahan kita sekarang. Oleh karenanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di berbagai tempat, di berbagai kesempatan di masyarakat harus berpengaruh kepada bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW. Lebih penting daripada lebih penting mengikuti akhlak Rasul, adab-adab Rasul, ketimbang ilmu yang kita dapatkan. Di masjid ini berapa kali pengajian? Seminggu? Belum? Berapa kali pengajian di sini? Habis zuhur? Selain Senin? Sekarang ada apa nih? Senin. Selain Senin ada apa? Hari apa? Senin aja. Hari Senin. Paling tidak setiap minggu, setiap pekan satu kali. Ilmu udah banyak banget. Udah berapa kali pengajian tuh? Udah dihitung ada edisi keberapa sekarang? Berapa tahun ya? Udah banyak banget ilmu. Pertanyaan buat kita, apakah ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ada cerita begini. Seorang ulama besar, ulama tasawuf, ulama terkemuka, gurunya Imam Ahmad, yaitu Al-Hasib Al-Muhasibi, dikenal orang zuhud, orang soleh, orang ulama besar. Kata beliau, menceritakan tentang muridnya Imam Ahmad, termasuk juga gurunya. Orang dulu begitu, sekaligus dia guru, sekaligus di kesempatan lain dia murid, belajar dari muridnya ilmu tertentu. Dia belajar ilmu hadis dari Imam Ahmad. Imam Ahmad ini dalam pengajiannya paling sedikit jumlah yang hadir itu 5.000 orang. Itu zaman dulu, berapa abad yang lalu? Di abad ketiga Hijriah. Sekarang abad berapa? 5.000 ada. Hah? 5.000 kira-kira. Ya, jumlahnya baru 5.000 dulu. Yang hadir di majelis ilmu dia, kata-kata beliau, yang mencatat, yang menulis hanya 5 orang. Tapi mereka hadir di tempat itu untuk belajar adab akhlak. Itu jauh lebih penting, belajar adab akhlak ya, dari Imam Ahmad. Sementara yang nulis hanya 5 orang. Sisanya untuk belajar meniru akhlak Imam Ahmad. Pentingnya keteladanan, mencontoh orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
sungguh ada buat kamu pada Rasulullah SAW adalah contoh teladan. Kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Tadi mulai dari kita membaca sholawat ketika disebut nama Rasul, Nabi Muhammad. Kemudian kita merindukan untuk bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ketika kita tidak ketemu di dunia, insya Allah ketemu di akhirat. Kalau kita cinta pada Rasulullah, insya Allah kita digabungkan kepada orang yang kita cintai. Almarhum ma'aman ahabba. Seseorang itu digabungkan bersama orang yang dia cintai. Kalau yang kita cintai Rasul, maka kita digabungkan bersama Rasulullah SAW. Tapi ada syaratnya tadi. Kata Rasul kepada Rabi'ah, Pak, ini ala zalika bikasratis sujud. Berbanyak sujud. Tadi kata Rasulullah SAW, supaya kita dikenali oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat, dan kita dilayani oleh Rasulullah SAW di telaganya, apa? Berbanyak wudhu. Di antara, ya, kenapa kita harus wudhu? Di antara untuk sholat. Walaupun wudhu bukan hanya untuk sholat, perbanyak wudhu, perbaharui wudhu, selalu banyak wudhu. Tidak mungkin orang selalu wudhu kalau nggak pernah sholat, gitu kan? Wudhu itu adalah syarat untuk dilaksanakannya sholat. Perbanyak sholat, perbanyak sujud, sering melakukan wudhu. Itu nanti sebagai tanda kita dikenali oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, ya, kita harus terus meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan kita harus merasakan rindu betul ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, sebagaimana Rasul rindu ingin bertemu dengan kita. Yang lebih penting dari itu adalah kita meneladani, mencontoh Rasulullah SAW dalam segala perbuatan, ucapan, sikap, perilaku, dan gaya hidup. Bagaimana caranya? Yang paling bagus adalah itu mengikuti ajaran Al-Quran, karena Rasulullah SAW adalah akhlakul Quran. Rasul adalah Quran yang hidup. Oleh karenanya kita harus membaca sejarah Rasul, sirah Rasulullah SAW. Paling tidak mendengarnya, kalaupun tidak membaca. Bagaimana mungkin kita kenal Rasul tidak pernah membaca kehidupan Rasul? Bagaimana kita bisa mencintai Rasul tidak pernah dengar? Nah, bagaimana kemudian kita mengikuti Rasul sementara kita tidak tahu kehidupan Rasulullah SAW? Inilah pentingnya belajar, pentingnya ngaji, pentingnya taklim, pentingnya meningkatkan ilmu, bukan hanya sekedar ilmu. Tadi Imam Ahmad, muridnya, jamaahnya 5.000 orang, yang nyata hanya 5 orang, tapi yang sisanya adalah belajar akhlak, belajar adab dari Imam Ahmad itu lebih penting. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.